Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Zoom sosialisasi gokil pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Nuri sebagai moderator di sesi gokil pada malam hari ini. Dan tema kita pada malam hari ini adalah berbahagialah yang percaya. Tema diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 dan nanti akan dibawakan oleh Ibu Nesya Tanujaya. Nah, sebelum kita mulai, ini ada eh, pesan sponsor nih, ada pengumuman buat kita semua yang sangat luar biasa banget, yaitu tentang Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sudah baik adanya, dan kita sebagai manusia bertugas untuk memelihara alam, ya, setuju ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini kita akan mendalami Injil penciptaan ini dengan 10 sesi pertemuan ya, yang tadi disiarkan, ada 10 pertemuan di dalam Zoom. Mungkin nanti dicatat ya Bapak Ibu sekalian, dimulai dari tanggal 27 Agustus ini. Seperti itu. Nah, nanti kita akan mulai ya. Nah, oke, sekarang sebelum kita mulai acara gokil pada malam hari ini, kita akan mulai dengan doa pembuka ya, Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan hari ini untuk berkumpul dan merenungkan sabdamu. Secara khusus, kami ingin meneladani sikap iman dan kerendah hatian Bunda Maria dalam perjumpaannya dengan Elizabeth. Terima kasih ya Tuhan atas teladan yang setia, taat, dan mau melayani meskipun dia sendiri dipanggil untuk tugas yang agung. Semoga semangat Maria menginspirasi kami untuk juga siap menjawab panggilan-Mu dengan rendah hati dan sukacita, serta melayani sesama bukan demi kepentingan diri tetapi demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga seluruh perangkat kami gunakan dapat berjalan dengan baik dan koneksi kami juga aman semua, serta Engkau berkati Bu Nesya agar dapat membawakan materi dengan lancar dan penuh sukacita, sehingga apa yang beliau sampaikan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Semua ini kami percayakan kepada kasih-Mu Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami agar pertemuan ini membawa buah-buah iman yang hidup dalam keluarga dan lingkungan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu semuanya yang terkasih, nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat ya, langsung ditulis aja di kolom chat di dalam Zoom ini ya, di dalam Zoom kolom chat. Nanti di akhir acara akan dijawab oleh narasumber kita. Dan sebelum saya mulai, saya akan membawakan dahulu mengenai Ibu Nesya yang luar biasa ini nih. Saya sangat kagum ya dengan Bu Nesya ini. Kalau membawakan materi itu enak gitu loh. Didengarnya sangat mudah didengar, lalu komunikasinya juga baik sekali gitu loh. Nah, Ibu Nesya ini dari lingkungan Agnes 2, beliau lulus KEP angkatan ke-7 dan KPKS angkatan 26, juga fokus angkatan kedua. Wah, luar biasa ya. Dan saat ini Bu Nesya di semester 3 kelas Filsafat Teologi Magister. Nah, di STF
Triarkara. Wah, luar biasa nih Bu Nesya ya. Nah, untuk lebih lanjut kita dengarkan penjelasan dari Ibu Nesya. Silakan Ibu Nesya. Terima kasih Nuri, selamat malam teman-teman. Waduh, Malam terlalu Bu Nesya. melebihkan. Saya hanya belajar aja karena merasa diri kurang, jadi belajar. Terima kasih ya. Terima kasih. Eh, saya share screen ya, bisa ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihatkah? Nah, belum Bu, tunggu Belum Bu, sebentar belum. mungkin. Udah. Sudah sekarang. Cuma di Belum. slideshow aja kali Bu. Ya, ini lagi di. Rupanya hujan ya, jadi kurang gitu baik ya. Oke, selamat malam ya teman-teman sekali lagi. Saya berterima kasih sama Bu Sandra diperkenankan untuk membawakan pertemuan Go Lingkungan atau Go Kitab Suci Lingkungan Gokil ya. Nah, Gokil untuk bulan Agustus ini sebenarnya sudah ada beberapa kali ya. Waktu 2 tahun lalu juga temanya sama. Tetapi mungkin yang berkembang adalah berbahagialah yang percaya. Memang dari perikop ini banyak sekali yang bisa kita ambil. Kita bisa ambil mengenai ketaatan, mengenai kebahagiaan, atau mengenai pelayanan yang dilakukan oleh dua wanita ini. Baik, sebelumnya saya melanjutkan dengan saya perkenalkan bahwa Injil Lukas adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru. Kita kenal ya, di dalam Perjanjian Baru ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Injil Lukas ini termasuk di dalam Injil Sinoptik. Ibu Bapak tentunya sudah memahami dan sudah mengerti mengenai Injil Sinoptik, yaitu Injil yang mirip-mirip di antara ketiganya, Matius, Markus, Lukas. Nah, Injil Lukas ini ditulis diuntukkan untuk orang non-Yahudi. Jadi eh, untuk bangsa Yunani atau bangsa Romawi. Injil Lukas juga mengulas apa sih? Mengulas tentang kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Injil Lukas ini menekankan bahwa Yesus datang untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel. Nah, ini kan pas ya, bahwa dia menuliskan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi khusus dituliskan untuk bangsa non-Yahudi atau bukan bangsa Israel, di luar dari bangsa Israel. Penulis Lukas itu adalah Santo Lukas, kita dengar, kita sebut dia adalah seorang tabib dan rekan sekerjanya Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus kita sudah tahu ya. Di sini juga ada Bro Paulus kan, udah datang belum Bro? Nah, Paulus itu terkenal pinter dan eh, dia karena dia belajar ya, bukan tidak belajar. Kalau orang belajar pasti pinter. Nah, eh, dia juga kehidupan Paulus kita tahu, tetapi ini Lukas ini rekan sekerja. Jadi kalau rekan sekerja sedikit banyak apa ya sedikit banyak mengenai dia punya masukan atau cerita-ceritanya atau tulisannya agak sedikit eh, lebih banyak gitu ya, lebih banyak eh, masukannya dari Paulus karena dia rekan sekerja. Nah, Lukas yang memang bukan seorang rasul. Kita tahu rasul hanya 12. Nah, Lukas itu juga menulis di dalam kisah para rasul. Nah, kita bisa lihat di awal Injil Lukas dan di awal kisah para rasul itu sama tulisannya. Kita bisa lihat di Lukas 1 ya, namanya dia
berbicara kepada atau menulis surat kepada Theophilus. Di dalam kisah para rasul juga begitu. Nah, tetapi di perkembangan zaman itu Injil Lukas sendiri sebenarnya banyak orang, karena Lukas ini tidak menulis saya yang menulis Injil ini gitu ya. Enggak. Tidak seperti di dalam Injil Yohanes. Kalau di dalam Yohanes 21 ayat 24 itu di penutup Yohanes ada bilang bahwa ini ditulis oleh murid yang dikasihi. Nah, tapi kalau di sini enggak. Jadi banyak orang berpikir akhir-akhir ini ya mungkin bukan Lukas yang menulis gitu loh. Tetapi kita tetap meyakini bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas, yang dimana Lukas adalah rekan sekerja Rasul Paulus. Kita lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke bacaan. Bacaan Injil ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Sebenarnya di dalam Alkitab, perikopnya adalah Maria dan Elizabeth. Itu perikop di dalam Injil Lukas. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Kita baca ya. Ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Jadi Maria setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, itu ada di depannya ya, di Lukas 1 juga, pemberitaan tentang kelahiran Yesus di ayat 26 ya. Setelah itu dia berangkat ke rumah Elizabeth, saudaranya. Rumah Elizabeth tuh jauh di Yehuda. Maria kan saat itu berada di Nazaret. Jadi mungkin perjalanannya sekitar 120 atau sampai sekitar 160 kilometer. Ini sesuai apa yang saya baca, dan jarak tempuhnya bisa ditempuh antara 5 sampai 7 hari. Tapi buat Maria, walaupun dia sedang mengandung, Maria kan anak muda ya, pasti kuat. Terkadang kalau wanita kan lagi mengandung ada mual, ada sesuatu. Maria ini diperkirakan umurnya sekitar belasan, mungkin sekitar 13 sampai antara 13 sampai 15 tahun. Tetapi dia dapat berjalan dengan penuh semangat. Kenapa? Karena dia akan menyampaikan kabar sukacita. Kita baca di 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Rumah Zakaria. Zakaria adalah suami Elizabeth. Nah, ini berarti Bunda Maria mengunjungi keluarga Zakaria. Dia membawa Yesus mengunjungi keluarga. Itulah kebaikan dari Bunda Maria, selalu membawa Yesus kepada keluarga-keluarga. Dan ketika Elizabeth di ayat 41 mendengar salam Maria, Maria ketuk pintu gitu ya. Mungkin salam, shalom, atau gimana. Itu Maria dengar nih dari dalam. Terus kan Maria juga lagi mengandung. Di dalam rahimnya ada tuh ya, ada ini juga pemberitaannya ada di Injil Injil Lukas juga ayat bab 1 juga di ayat 5. Jadi semula dikasih tahu dulu di Lukas ini bahwa Elizabeth mengandung seorang anak juga, dan pemberitahuan juga tentang kelahiran Yesus. Setelah itu baru ada dilanjutkan dengan Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, bayi ini yang di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak
melonjak kegirangan. Pasti kalau melonjak kan goyang-goyang ya. Eh, itu tandanya tanda kehadiran sesuatu. Dia mau menyatakan bahwa ada sesuatu nih gitu loh, melonjak. Dan karena Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, makanya Elizabeth langsung berseru dengan suara nyaring. Seruannya karena orang yang penuh dengan Roh Kudus, pasti seruannya seruan yang baik-baik ya, bukan eh, yang jahat-jahat gitu ya, karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Coba kita pikirkan, Bunda Maria belum cerita apa-apa gitu loh. Kok bisa ya Elizabeth bisa bicara, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, ini kalau bukan karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam eh, Yohanes, di dalam perutnya si Elizabeth, itu nggak mungkin Elizabeth bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu loh. Nah, kok udah tahu gitu loh. Sampai ngomong lagi nih di ayat 43. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Wah, Elizabeth tuh berasa terhormat, diberkati. Karena apa? Karena ini yang datang Tuhan. Ibunya yang bawa, eh, Tuhan datang kepada keluarga Elizabeth dan Zakaria. Mereka sangat sukacita, sangat senang menyambutnya. Dikatakan di ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, sebenarnya kan Maria belum berkata apa-apa ya, tetapi karena ini baiknya nih, baru salam aja sudah tahu gitu loh. Nah, ini sekali lagi semuanya karena eh, mereka keluarga yang diberkati oleh Roh Kudus, sehingga mereka juga diperkenankan oleh Allah untuk Ibu Tuhan datang mengunjungi keluarga ini. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, ini poinnya untuk kita. Nanti kita cari tahu. Kok Elizabeth bisa mengatakan, berbahagialah ia. Ia itu bisa juga termasuk saya, Nuri, atau siapapun yang ada di grup ini, eh, itu kita akan berbahagia. Yang telah percaya. Bukan yang percaya, tapi yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan. Dari Tuhan akan terlaksana. Kita cermati dulu ya, nanti kita ulas ayat-ayat ini. Kita lanjut. Di ayat 46, ini jawaban Maria nih. Kalau ada yang bisa jawab, ada yang bisa tahu, pasti tahu ini. Kata Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ini yang kita sebut apa? Tahu ya? Nggak ada kuis ya? Kalau ada kuis kita bisa kasih kuis ya. Ini bentuknya apa gitu. Nuri mungkin bisa ya. Nanti Nuri bisa kasih tahu ya. Ini kata Maria itu menunjukkan apa? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Aku itu Maria ya maksudnya. Aku berbahagia. Nah, jadi sejak saat itu, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia, berbahagia. Keturunan itu apa? Ya, semua kita-kita nanti yang akan datang setelah eranya Bunda Maria akan menyebut
Bunda Maria berbahagia. Nyata, betulkah? Kita selalu sekarang kalau kita melontarkan salam Maria penuh rahmat, nah, itu kan sesuatu yang penuh rahmat, berarti bahagia. Orang yang penuh rahmat bahagia gitu loh. Bukan orang yang penuh rahmat mukanya murem gitu. Rasanya kurang cocok ya kalau orang yang penuh rahmat mukanya murem. Nah, eh, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah kudus. Ini bukan berarti Bunda Maria menyombongkan diri, enggak. Tapi Bunda Maria memberitahu bahwa yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Perbuatan besar apa? Ya tentu karena Bunda Maria mengandung Yesus. Bunda Maria adalah Bunda Allah. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Berarti tadi di ayat pertama, di ayat yang di atas tadi, kita belajar bahwa Bunda Maria bicara mengenai berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, di sini ditambahkan lagi. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar dan rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan dia. Berarti takut akan dia bukan takut dalam arti saya takut gitu. Kayak kita takut sama kalau kita berbuat salah kita ditangkap polisi, kita bablas lampu merah gitu. Lalu kayaknya ada was-was nih. Bukan begitu. Takut itu maksudnya karena kita menyayangi dia, maka kita takut untuk menyakiti hati dia. Itu takut yang tingkat tinggi ya, bukan takut yang levelnya bawah ya, tapi takut yang secara spiritual. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Nah, ini kata-kata Maria ditunjukkan juga kepada kita dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ini kita simpan ya. Tadi di depan ada kata berbahagia. Di sini kita jadi rahmatnya juga memberikan kepada orang yang takut akan Allah, tetapi juga ada memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ini mulai nih terjadi tadi baik, berbahagia, tetapi kalau yang congkak dicerai beraikan. Kita lanjutkan di ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Biasa orang-orang yang berkuasa itu raja ya, yang punya tahta ya. Tetapi ini mungkin bukan raja, tapi orang yang tinggi hati, gitu ya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Maksudnya orang-orang yang rendah bukan orang-orang yang kecil ya, tapi orang-orang yang merendahkan diri. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kita jangan mengartikan lapar secara harafiah, tapi lapar akan apa? Lapar iman Tuhan, lapar akan ingin bertemu dengan Tuhan, lapar akan apa lagi ya, segala sesuatu yang mengenai Tuhan. Jadi kebersamaan dengan Tuhan, dia lapar, haus, lapar dengan Tuhan. Oke. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini juga tolong jangan diartikan secara harafiah. Oh, terima kasih ya ada yang memberikan ini nih, memberikan garis-garis sehingga kita bisa baca apa poin-poinnya. Jadi
Nah, Tuhan akan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maksudnya, pergi dengan sia-sia gitu. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kita kenal, kita tahu nenek moyang kita, Abraham, janji Tuhan kepada Israel untuk masuk di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang diperjanjikan Tuhan eh, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Oh ini, sorry, bukan bukan mengenai tanah yang terjanji. Kalau Abraham itu Musa. Kalau Abraham adalah keturunannya banyak, seperti bintang di langit. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Eh, Saat itu mungkin Bunda Maria mengandung baru ya, baru baru mulai hamil, mungkin usia kandungannya juga belum begitu eh, 3 bulan atau berapa gitu ya. Dan saya membayangkan sebagai ibu muda yang sama sekali belum mengerti apa-apa, eh, itu dia belajar banyak dari Elizabeth. Karena saya coba membayangkan ya, Maria itu wanita yang masih muda, hamil, itu hukumnya pada saat zaman dulu, hukum Taurat itu dirajam. Jadi eh, saya ada baca di eh, Imamat 20 ayat 10, nanti kalau sempat dibuka, itu mengenai hukum perkawinan. Jadi kalau kan mereka tidak pernah tahu ya kalau Bunda Maria hamil tanpa suami gitu, tanpa benih dari laki-laki. Nah, mereka membuat hukum ini kalau yang hamil tetapi dalam masa belum terjadi perkawinan itu dua-duanya dihukum rajam dan ditimpuk sampai mati gitu ya. Jadi Bunda Maria juga juga takut ya mengenai hukum itu gitu loh. Dan ada kesempatan dia suruh mengunjungi Elizabeth, wah dia senang sekali ya. Dan Elizabeth pun kita tahu Elizabeth waktu itu mungkin sudah berumur sekitar 70. Nah, kalau secara kedokteran, saya nggak tahu ya zaman dulu ya, mungkin monoposnya bisa lebih dari 70 ya. Tapi kalau zaman sekarang kan sekitar eh, 50 ya maksimum, atau 55 atau 57 atau maksimum mungkin 60 ya. Nah, kalau untuk ibu yang sudah tidak monopos, apakah bisa terjadi pembuahan? Apakah bisa menghasilkan anak kalau tidak karena mujizat dari Tuhan? Jadi Tuhan memberikan mujizat ini kepada keluarga Zakaria. Dan sebenarnya Zakaria juga nggak percaya gitu loh. Sehingga kan dia dihukum Tuhan. Bukan dihukum lah, ceritanya disuruh diam dulu mulutnya gitu ya. Kalau nggak dia celopek kiri kanan, mungkin saya nggak percaya nih istri saya hamil atau bagaimana gitu ya. Mungkin ya dalam pemikiran saya mungkin begitu. Nah, tapi dia di stopin dulu sama Tuhan supaya diam dulu. Nih, tunggu anaknya sampai eh, dilahirkan baru terbuka eh, suaranya, terbuka mulutnya untuk bersuara kembali. Nah, pertemuan ini antara si wanita muda dengan si wanita kita sekarang menyebutnya lansia, ini sama-sama hamil gitu loh, sama-sama hamil. Nah, ini pasti curhat cerita, aduh gimana ya, bagaimana ya hamilnya begini. Apalagi eh, kehamilan ini adalah sesuatu yang bisa merubah dunia. Kita tahu ya bahwa eh, Allah sungguh mengasihi kita manusia. Dan manusia selalu sifatnya manusia tuh minta bukti, apa juga minta bukti gitu ya. Sampai di Yohanes 3 ayat 16, begitu
sayangnya begitu Allah mengasihi manusia sehingga anaknya yang tunggal diturunkan ke dunia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia untuk membuktikan, ini loh, Allah mau loh turun, merendahkan diri menjadi manusia. Sebenarnya bukan manusia sih, manusia wujudnya tetapi dalamnya adalah 100% Allah, 100% manusia wujudnya. Tetapi di dalam Yesus itu Allah. Karena Allah yang menjadi manusia dalam inkarnasi dibuktikan itu. Nah, si Elizabeth pun, Ibu Elizabeth ini pun juga sesuatu yang istimewa. Hamil pada saat usia tua, mendapat berkat, mem, apa ya, membuka aib-aib yang selama ini diceritakan bahwa Elizabeth mandul gitu ya. Elizabeth kalau zaman dulu tuh mandul tuh merupakan seperti seorang yang berdosa dan tidak diberkati Tuhan. Nah, ini Tuhan mau membuktikan karena Elizabeth itu mungkin bukan mungkin ya pasti Elizabeth itu karena Zakaria adalah imam, mereka berdoa terus kepada Tuhan. Nah, akhirnya sebelum Yesus hadir ke dunia ini, diutuslah Yohanes melalui rahim Elizabeth. Jadi dua wanita ini sungguh-sungguh diberkati dan sungguh-sungguh diberi tugas. Tugas ini berat, tetapi mereka menerimanya dengan sukacita. Karena mereka yakin. Yakin dengan apa? Dengan janji Tuhan. Dengan yang tadi Bunda Maria memberitahu kepada kita, ini loh, Bunda Maria memberitahu kepada kita orang yang begini-begini, dia karena dia percaya sama Tuhan, dia percaya sama Allah. Hanya satu pertanyaan dia pada saat malaikat Gabriel mengunjungi dia. Dia hanya berkata, bagaimana mungkin? Itu karena kepolosan dia. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Tetapi para bapak gereja mengartikan kata-kata itu bahwa itu adalah niat dia untuk selibat dan juga diikuti oleh Santo Yusuf selibat. Nah itu ada tulisan bapak-bapak gereja. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas mengenai peran dua wanita ini. Nah, berbahagialah kita ibu-ibu. Ibu-ibu sih saya pikir kuat ya dan tabah dan setia. Buktinya kalau di misa atau di doa rosario lebih banyak ibu-ibu ya dibandingin bapak-bapak. Bapak-bapak bukan berarti tidak berdoa. Bapak-bapak mungkin berdoanya di tempat lain. Mungkin malam dia berdoa atau mungkin dia nggak berdoa yang panjang-panjang, tapi dia berdoa, Tuhan lindungilah keluargaku atau bagaimana. Karena bapak-bapak itu seperti Zakaria juga imam. Imam untuk satu keluarga. Jadi bapak itu berdoa pasti untuk keluarga. Nah, kalau si ibu ini, ibu-ibu, kalau kita nih ya, kita kan berdoanya banyak gitu. Minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu. Nah, makanya dikasihlah pekerjaan oleh Tuhan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saya tidak pernah membayangkan gitu ya, saya tidak pernah membayangkan bahwa Bunda Maria seperti adalah suka cerita-cerita atau renungan atau yang kita dengar di YouTube atau di mana. Seandainya tidak ada Bunda Maria, apakah terlaksana? Jangan pernah berpikir begitu. Nah, kalau kita berpikir begitu, kita tidak percaya akan karya Tuhan. Itu berdosa kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu berdosa. Kalau kita meragukan karya Tuhan, itu kita berdosa. Karena kita apa sih? Kita tuh hanya ciptaan gitu. Dia bisa menciptakan segala macam, apapun bisa terjadi. Karena dia adalah pencipta. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Nah,
Kita lanjutkan. Oh iya, tadi saya mau menyampaikan juga bahwa Bunda Maria itu taat ya. Di dalam kitab-kitab suci kita juga tahu ya, Musa kurang bagaimana taatnya kepada Tuhan. Dia disuruh keluar, bawa bangsa Israel keluar, melakukan dengan Harun taat sampai berkali-kali bangsa Israel gimana dia taat. Tetapi yang masuk tanah perjanjian bukan Musa, tapi Joshua. Itu ada di bilangan ya, di bilangan 20 ayat 12. Karena kenapa? Karena Musa pernah meragukan Tuhan, pernah meragukan Allah. Makanya saya bilang, kita tuh kalau meragukan Allah, ini menurut menurut saya baca atau saya dengar atau juga saya berprinsip kalau kita tidak percaya itu dosa dan dosa itu bisa membuat hati Allah bersedih gitu. Nah, kita kan takut. Tadi diajarin kan, kita kan takut untuk membuat Allah atau Tuhan kita bersedih. Ya kita jangan berbuat seperti itu. Saya sih yakin ya, ini yang ikut di Zoom ini semuanya baik-baik dan tentunya tidak akan takut sama Tuhan dan tidak akan membuat atau menyakiti hati Tuhan. Ingat di Musa pun orang yang begitu kuat, satu saat dia bisa melenceng, dia bisa ikutin tuh nyama-nyama si iblis tuh, gara-gara sorry ya kalau salah, mungkin mohon dikoreksi. Gara-gara itu orang Israel itu ngeluh minta air gitu loh. Nah, si ini nih bingung gitu si Musa loh. Ini jangan-jangan iya juga ya. Kok kita begini sempat meragukan Tuhan. Nah, itu yang menurut Tuhan itu dosa yang tidak menyebabkan dia masuk ke dalam eh, tanah terjanji. Ini bukan katanya saya ya, tapi kata di bilangan 20 ayat 12. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus taat ya. Nah, ini makna perjumpaan dua perempuan, dua wanita. Kalau ini masih muda dan Elizabeth ya sudah lansia. Perjumpaan Maria dan Elizabeth, dua perempuan yang sedang mengandung, bukan perjumpaan biasa. Kita setuju ya bahwa ini bukan perjumpaan biasa, tetapi perjumpaan dua wanita yang mengemban tugas yang luar biasa dari Tuhan Allah. Elizabeth dipenuhi sukacita ketika mendengar salam Maria. Nah, ini kata sukacita ketika mendengar salam Maria. Terkadang kita kalau eh, ini mungkin pengajaran ya buat kita juga ya, karena kan ini go kitab suci ya, go lingkungan ya, gokil ya. Jadi mungkin di lingkungan juga mungkin bisa disampaikan bahwa eh, kalau kita disalamin sama orang, selamat pagi, Bu, selamat pagi, Pak, kita harusnya sukacita kan. Kita nggak tahu orang itu mungkin membawa kebahagiaan kepada kita. Dengan dia berkata begitu, kita lagi bete, lagi kesel, kita senyum. Nah, ini kan membuat kita juga sukacita. Gitu ya. Nah, Elizabeth pun menyambut Maria, dia tahu Maria itu ibu Tuhan. Sebagai perempuan yang berbahagia. Kita sebagai ibu dari anak kita aja berbahagia. Apalagi ibu Tuhan. Sepakat ya, setuju ya. Ini Maria sebagai ibu Tuhan, ibu yang berbahagia sebagai perempuan yang berbahagia. Kenapa? Dia berbahagia karena percaya akan kepenuhan sabda Tuhan. Sabda yang menjadi manusia yang di dalam perut dia. Dia percaya. Percaya penuh. Tidak setengah-setengah.
Tidak meragukan seperti kita lihat Musa. Pernah meragukan? Tidak. Dia tidak pernah meragukan. Dengan kepenuhan, akan kepenuhan sabda Tuhan dalam dirinya. Sabda yang menjadi manusia. Itu Yesus ya. Kita setiap pagi kita dengar dalam doa malaikat Tuhan. Sabda telah menjadi manusia. Ini di rahimnya siapa? Rahim Bunda Maria. Jadi mereka saling memberi salam. Elizabeth memuji buah rahim Maria, memuji Tuhan, memuji Allah. Dan Maria menyanyikan pujian kepada Allah. Ini pujiannya apa nih namanya? Ayo. Ya, apa namanya? Ya, Maria menyanyikan pujian kepada Allah. Magnifikan ya. Magnifikan kita kenal dengan Magnifikan Maria. Yang tadi tuh di ayat tadi itu ada. Nah, kita lihat lagi. Ini sebenarnya makna teologinya apa sih? Eh, ayat ini mau bicara apa sih? Secara teologinya, secara ketuhanannya. Tuhan mau bicara apa sama kita dalam ayat ini? Maria sebagai pembawa Kristus atau biasanya kita sebut Theotokos atau Bunda Allah. Nah, ini tahu ya, eh, dimasukkan ke dalam hari raya. Hari raya. Hari yang disamakan dengan hari Minggu. Hari kita beribadat kepada Tuhan. Hari Misa. Ini tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Januari. Nah, saat Maria datang, Elizabeth penuh Roh Kudus dan menyebabkan sorry, menyebut Maria Bunda Tuhan. Nah, ini kalau nggak Roh Kudus yang bekerja di dalam Elizabeth, ya nggak mungkin lah tiba-tiba dia ngomong, Ibu Tuhanku gitu ya. Pasti Elizabeth pun juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kan Yohanesnya, Yohanesnya itu sebagai pembuka jalan untuk Yesus Kristus. Jadi sudah dipersiapkan juga. Ia menegaskan iman gereja bahwa Yesus yang dikandung Maria sungguh Allah. Sehingga Maria layak disebut Bunda Allah. Ini perayaannya. Perayaan Bunda Allah, perayaan Maria Bunda Allah, Theotokos, 1 Januari. Saya terkadang bingung ya sama orang yang menyatakan bahwa oh saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya gitu loh. Saya hanya percaya oleh Tuhan Yesus. Saya menyembah Tuhan Yesus, saya memuliakan Tuhan Yesus, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi saya nggak percaya sama Bunda Maria. Itu mungkin bisa nanti dibawa dalam pembekalan gokil ini di lingkungan mungkin ya. Itu banyak pasti yang bisa bersharing. Nanti juga kita harapkan di kita ini bisa ya membuka, kan nanti mungkin dibuka sharing bisa membuka untuk sharing ya mengenai kok bisa percaya sama Tuhan tapi tidak mau menerima bundanya. Apakah itu benar atau keliru? Seperti kita misalnya, nah ini yang saya bilang tadi gitu loh. Kita melaksanakan sesuatu tetapi kita tidak menjalankannya dengan benar. Nah, itu nanti jadi perenungan ya. Oke. Nah, tadi sampai di mana? Oh, sampai di sini. Kehadiran Yesus selalu membawa sukacita dan keselamatan. Pasti keselamatan. Karena Yesus hadir, kita diselamatkan. Diselamatkan melalui apa? Melalui baptisan. Dan diperkuat, dipenuhi dengan Roh Kudus
Pada saat baptisan kita juga menerima Roh Kudus, tetapi juga dikuatkan dalam sakramen penguatan. Roh Kudus bekerja jauh lebih banyak untuk keluar. Mula-mula waktu waktu kita dibaptis, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Setelah kita kuat, kita bekerja keluar. Nah, kita melakukan apa? Ya seperti ini, pelayanan-pelayanan gitu ya. Yohanes yang masih dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan karena merasakan kehadiran Sang Mesias. Artinya, sejak awal hidupnya, Yesus sudah menjadi sumber sukacita dan keselamatan bagi orang banyak, orang lain, atau orang banyak, atau seluruh manusia. Ini ya penjabarannya. Jadi Maria sebagai teladan pelayanan dan kerendahan hati. Ini yang harus kita contoh. Maria selalu menjadi teladan dalam hal pelayanan, seperti pada saat pesta pernikahan di Kana, itu ya nggak banyak ribut, nggak banyak bagaimana-bagaimana, walaupun waktunya belum siap, dia bisa, yuk Yesus kita bantu yuk orang ini yuk, langsung aja siapin begini, begini, begini. Nah, akhirnya terjadilah tanda-tanda air berubah menjadi anggur. Sehingga itu pun keluarga ya. Jadi Bunda Maria selalu membawa Yesus itu ke dalam keluarga. Kita yang punya keluarga, berbahagialah. Pasti Bunda Maria membawa Yesus ke dalam keluarga kita. Maria baru saja menerima kabar besar bahwa ia akan mengandung Mesias. Namun, ia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Atau dia, wah kepo nih. Waduh, saya mengandung, saya bagaimana, saya harus bagaimana. Wah, anak saya tahu nggak? Ini Yesus loh. Ini enggak, dia nggak begitu. Tapi dia menyimpan dalam hati. Semua perkara dia simpan dalam hati. Dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Dia segera bergegas pergi melayani, membantu Elizabeth yang sudah tua dan sedang hamil. Ini yang harus kita tiru. Nah, apa sih yang harus kita belajar dari Maria? Kita bercermin nih, diri kita nih. Apakah kita sudah melakukan kerendahan hati dan ketaatan? Ini yang bisa jawab ya kita sendiri ya. Nah, kita periksa batin kita, mungkin nanti malam sebelum tidur. Oh iya ya, mau belajar dari Bunda kita, Bunda Maria. Setelah kita berdoa, mungkin kita merenung, atau sebelum kita berdoa, kita periksa dulu batin kita, apa yang tadi kita lakukan. Apakah kita tadi membuang muka dengan sombong, tidak melakukan kerendahan hati, dan kita tidak melakukan ketaatan. Ya ketaatan kecil pun ya itu pelanggaran. Misalnya, kita tidak melakukan ketaatan dalam berkendaraan, bisa melanggar lampu merah, itu juga melanggar ketaatan. Apakah kita melakukan ketaatan? Apakah kita sukacita membawa Kristus yang biasa bisa pagi gitu ya? Kita selalu menerima Kristus di dalam diri kita. Apakah seharian ini kita bawa Kristus di dalam diri kita? Apakah kita sukacita atau kita murung atau kita marah? Nah, ini menjadi bahan perenungan kita. Terus sibuk nggak kita hari ini memikirkan diri kita sendiri? Aduh, hari ini saya belum ke salon, hari ini saya belum begini, belum begitu. Padahal hari ini tuh kita bisa mengerjakan banyak sekali hal-hal yang membuat eh, kita lebih dekat dengan Tuhan. Contohnya, misalnya, setiap jam 3 kita harusnya kita ingat bahwa jam 3 itu Yesus wafat dan kita melaksanakan keheningan. Nggak perlu banyak, paling perlu 1-2 menit atau 3 menit. Kita ingat bahwa oh Yesus wafat untuk menebus dosa kita. Atau kita sibuk, nggak mau tuh luangin waktu 1-2 menit gitu. Kita sibuk mengerjakan hal-hal yang monoton,
Tonton kan bisa ditunda, ya. Nah, atau mengerjakan yang lain. Jadi tidak sibuk memikirkan diri sendiri. Terus ini tujuannya justru harus mendukung dan melayani. Melayani itu bukan berarti kita melayani eh, kita full di gereja atau gimana. Enggak juga. Kita bisa melayani, mengunjungi orang yang sakit, atau kita juga melayani di keluarga kita. Ibu-ibu kalau masak itu melayani bukan? Menurut saya melayani gitu, melayani satu keluarga. Dia masak, dia memberikan makanan yang sehat untuk keluarganya. Itu juga melayani, pelayanan dalam keluarga. Nah, setelah melayani keluarga, kalau masih ada waktu, layanilah gereja. Layanilah lingkungan kita. Nah, ini yang dimaui kita belajar dari Bunda Maria. Seperti Bunda Maria, dia tidak memikirkan dirinya. Dia malah membantu Elizabeth. Kita belajar juga dari tokoh Elizabeth. Eh, di perikop ini tokohnya hanya 4 ya. Maria, Elizabeth, anak yang dikandung Yesus, anak yang dikandung Maria, anak yang dikandung Elizabeth. Jadi yang bertemu benar-benar secara face to face, ini kan di dalam kandungan kan belum ketemu ya, cuma secara rohani bisa ketemu. Itu adanya Maria dan Elizabeth. Nah, Elizabeth juga peka akan kehadiran Tuhan. Dia peka karena apa sih? Ya karena ada Roh Kudus. Kenapa ada Roh Kudus? Ya karena dia rajin berdoa, karena dia diberkati Tuhan. Kok kalau diberkati Tuhan nggak dikasih kehamilan? Itu misteri. Pemikiran kita begitu, manusia. Tapi Allah bekerja di luar dari pemikiran kita. Yang selalu kita komplain, yang selalu kita ucapkan itu adalah pemikiran manusia. Pemikiran Allah tidak terlampaui dan tidak bisa kita mengerti hanya kalau sudah terjadi. Biasanya, oh, maksudnya begini toh Tuhan. Pasti kita hanya bisa begitu. Jadi eh, kita juga harus belajar peka. Karena kita juga, jangan salah, kita juga ada di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Kalau kita semua sudah dibaptis, sudah terima penguatan, itu pasti Roh Kudus bekerja. Asalkan kita tidak menolak kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Kita juga harus peka akan kehadiran Yesus. Pada saat habis terima hosti, bagaimana? Kita harus ngapain? Kita harus terima Tuhan Yesus loh. Kehadiran Tuhan loh dalam diri kita. Apakah kita, kemarin saya dengar dari salah satu pengajaran, apakah kita habis terima hosti, habis misa, kita ketawa-tawa di dalam gereja nih ya, kita ketawa-tawa, kita foto-foto, kita selfie, kita ini, kita itu. Nah, sebaiknya kita habis terima Tuhan Yesus ya, kita mengucap syukur dan lain-lain dulu gitu ya. Kan foto bisa di tempat, bisa nanti atau bisa di tempat lain atau bisa eh, yang penting tidak mengganggu, tidak kehadiran Tuhan dalam diri kita gitu atau dalam diri teman-teman lain. Jadi kita harus peka akan kehadiran Tuhan dan sukacita karena kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Pasti bersyukur, kita bersuka cita. Nah, kalau begini, pertanyaannya gini dong, kalau begitu. Kalau saya balikin. Berarti untuk kita yang setiap hari menerima Ekaristi atau seminggu sekali menerima Ekaristi, itu dalam, kan kalau kita menerima Ekaristi hari Minggu, berarti kita minggu depannya baru kita terima. Jadi selama seminggu ini, Tuhan berserta kita kan. Nanti diperbarui lagi, Tuhan kembali lagi ke kita, Tuhan kembali lagi, terus memperbarui kita, sehingga di dalam diri kita tuh ada Tuhan terus. Nah, harusnya kita
Sukacita atau marah-marah? Ini menjadi bahan perenungan ya. Perenungan saya juga. Apakah kita percaya janji-janji Tuhan? Kalau kita baca kitab suci, itu janji Tuhan, aduh banyak sekali gitu loh. Janji Tuhan. Dan Tuhan, kita kan manusia butuh, butuh perkataan dari Tuhan. Nah ini ada di kitab suci. Aku akan mendampingi kamu seumur hidup sampai akhir zaman dan lain-lain. Nanti kalau kalau nggak percaya sama saya, tolong baca kitab suci. Nanti ketemukan ayatnya, kasih tahu saya. Nah, kapan terakhir kali kita benar-benar bahagia karena merasakan kasih Tuhan yang nyata? Harusnya jawabannya, hari ini, detik ini saya bahagia. Setiap saat saya bahagia. Karena saya merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Nyatanya apa sih dalam hidup kita? Loh, kita masih dikasih hidup. Kita masih dikasih kesehatan. Walaupun pada saat ini mungkin ada orang yang lagi sakit. Tetapi penyakit itu juga tidak menghilangkan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa tidak bahagia. Aneh kan? Saya nyuruh orang lagi sakit bahagia gitu. Tetapi harus melihat di dalam sakit kita Tuhan hadir. Kebahagiaan itu harus muncul dari dalam diri kita. Kita menerima apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan kalau kita tulus kita menerima, itu rasanya lebih lega. Misalnya ada persoalan, kita pada satu saat kita ditipu orang atau gimana. Kalau kita menerima, ya sudahlah, nanti juga Tuhan pasti akan memberikan eh, kami rezeki. Tapi itu pengharapan ya, bukan berarti kalau kita di ini kita harapin bahwa Tuhan membalas kita. Enggak, pengharapan boleh. Kita berharap kepada Tuhan boleh. Kepada siapa kita berharap kalau tidak kepada Tuhan? Apakah kepada manusia? Enggak. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Apa yang kita cari? Kebahagiaan. Atau dari keberhasilan, atau karena kita cari uang, terus akibatnya kita bisa jatuh sakit, atau kita juga seperti banyak sekarang ini menghalalkan segala cara. Oh iya, ini intermezzo aja sedikit ya. Kan akhirnya ini banyak tuh cerita. Ini Katolik gitu ya. Kalau hamil di luar nikah. Bukan saya menceritakan yang enggak ya. Bukan ya. Kalau zaman dulu seperti Bunda Maria gimana ya? Kalau kalau Bunda Maria kan membawa Yesus ya, bayinya. Jadi sumber kebahagiaan. Udah, itu cuma intermezzo dikit. Oke, jadi eh, ini perjumpaan dua orang ini, Maria dan Elizabeth, ini adalah gambaran kedatangan Allah yang membawa sukacita, pengharapan, dan keselamatan kepada kita semua. Juga menampilkan atau memunculkan Maria sebagai teladan iman. Ini kita udah diajarin nih sama Tuhan gitu loh. Allah tuh baik banget gitu memberikan contoh soal, memberikan segala-galanya. Ini kita dikasih tahu, harusnya begini. Kita nggak percaya kalau nggak ada nyata. Nah, akhirnya Tuhan hadir, Allah menjadi manusia, inkarnasi. Jadi kita percaya akan Yesus. Gitu. Enggak. Juga menampilkan kerendahan hati. Nah, kalau kita mau belajar kerendahan hati, kita belajar dari dua orang ini. Untuk pelayanan, kita belajar dari Bunda Maria. Nah, sekarang ini sudah di akhir kita ya. Sudah 1 jam ya saya bicara. Apa artinya bagi kita saat ini pewartaan dari Maria dan Elizabeth? Kita semua, saya dan teman-teman semua dipanggil untuk menghadirkan Kristus. Caranya bagaimana? Nanti mungkin bisa teman-teman banyak yang bisa bersharing ya. Kristus hadir, kita menghadirkan Kristus
Misalnya kita menghadirkan Kristus pada saat kita mengunjungi orang sakit atau orang di penjara, tapi yang di penjara tanda kutip ya, eh, dalam hal ini yang di penjara adalah membela iman Kristiani ya. Zaman dulu begitu, bukan penjara seperti sekarang. Terus ini yang namanya membawa Kristus kepada sesama. Tentu kita mau dong membawa kebahagiaan. Tentu kita mau bersharing atau memberikan Kristus juga kepada sesama kita. Terus ini yang harus kita selalu dan selalu coba untuk hidup dalam kerendahan hati. Terkadang kita lupa, tapi pada saat kita ingat, kita kembali lagi ke dalam kerendahan hati. Juga saling melayani, kunjungi dan peduli kepada sesama yang membutuhkan, terutama untuk para lansia atau para oma-oma lansia itu, mereka terkadang merasa kesepian. Ini patut dihibur. Kalau kita punya waktu, kita bisa hadir. Dan yang paling penting, rencana Allah, kalau rencana Allah itu terjadi di dalam diri kita harus belajar seperti Bunda Maria, mengatakan ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Memang berat, tapi kita coba. Karena kita percaya, kalau Tuhan melindungi kita, tugas yang berat pun akan menjadi ringan. Hidup dalam doa agar dipenuhi Roh Kudus, seperti Elizabeth. Biarlah Roh Kudus bekerja melalui kita. Roh Kudus bisa bekerja melalui kita. Kita menjadi kepanjangan tangan untuk Roh Kudus berkata kepada si A, si B, si C. Seperti tadi Yohanes beritahu kepada Elizabeth dengan cara bayinya bergoyang. Nah, itu juga eh, membiarkan Roh Kudus bekerja melalui Elizabeth untuk berkata, memuji, memuliakan Bunda Maria dan anak yang di dalam rahimnya. Akhirnya, ini yang terakhir, sukacita sejati lahir dari kehadiran Tuhan. Terutama kehadiran Tuhan yang kita terima saat ini ya Ekaristi. Jadikan setiap langkah, perkataan, dan tindakan kita menjadi saluran kasih Allah. Ini kita selalu mencoba ya. Bukan berarti kita harus memberikan sumbangan terus enggak ya. Tapi yang kecil-kecil pun itu merupakan saluran kasih Allah. Karena hukum Allah, hukum kita yang sekarang adalah cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesama. Itu hukum yang utama. Poin di sini adalah berbahagialah yang percaya. Jadi kita diundang untuk berbahagia kalau kita mau percaya akan rencana-rencana yang Tuhan berikan kepada kita dan kita mau melaksanakannya. Sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan akan berpayu, akan pasti terlaksana. Ini nyata di dalam Lukas 1 ayat 45. Ini janji Tuhan. Apakah kita masih meragukan janji Tuhan? Nah, kita nanti jawab masing-masing dan juga bisa menjadi bahan perenungan untuk di lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, wah, luar biasa Ibu Nesya. Terima kasih sharingnya. Pasti bermanfaat banget nih buat kita semua ya. Dari saya ambil satu kesimpulan bahwa dari perjumpaan Maria dan Elizabeth pada tema hari ini, kita diajak untuk meneladani Maria yang punya sikap rendah hati, terus mau melayani, nggak memikirkan diri sendiri ya. Nah, itu kita diajak untuk seperti itu, dan juga dari Elizabeth ya,
bahwa kita harus menjadi orang yang peka akan kehadiran Tuhan dan juga percaya pada janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita harus berpegang pada janjinya bahwa Tuhan akan selalu menepati janji untuk kita semua. Nah, sekarang mungkin dari Bapak Ibu ya, yang ada di Zoom ini, mungkin ada apa yang mau ditanyakan atau di-sharingkan atau ditambahkan juga ya. Mungkin pertama saya lihat dulu dari kolom chat ya. Kolom chat di sini, dari kolom chat di sini saya akan lihat pertanyaan-pertanyaan mungkin yang berhubungan dengan tema hari ini ya, yang akan dijawab oleh narasumber kita dan yang mungkin belum berhubungan dengan tema hari ini, mungkin bisa di next kesempatan ya, atau mungkin bisa ditanyakan setelah acara sesi gokil yang hari ini. Nah, di sini ada yang bertanya nih, Bu Nesya, dari Ibu Intan Sartika. Yang ditanyakan, Bu Nesya Tanujaya, saya mau tanya doa novena Tiga Salam Maria dan doa kerahiman ilahi jam 15.00 dan doa koronka kerahiman ilahi, Bu Nesya. Mohon penjelasan dari Bu Nesya. Saya bisa langsung jawab. Silakan Bu Nesya. Oke, terima kasih Ibu yang bertanya. Ibu siapa ya tadi Nuri? Ibu Intan. Bu Ita ya. Ibu Intan, ya. Bu Intan, oke. Terima kasih Bu Intan. Pertanyaannya baik. Eh, Kalau novena itu kita tahu kan novena Tiga Salam Maria atau novena tuh 9 hari atau 9 kali atau 9 bulan itu kita lakukan kalau novena. Jadi novena tergantung karena ini devosi ya. Devosi yang kita lakukan bisa kepada Bunda Maria, Santo Antonius atau kepada eh, Tadeus atau kepada eh, macam-macam lah ya. Nah, tetapi kalau jam kerahiman itu kita mengenang Tuhan Yesus yang wafat. Doa pribadi kita kepada menghormati Tuhan yang wafat jam 3 siang. Mungkin waktunya berbeda-beda ya. Di Jakarta jam 3, di Singapura mungkin eh, jam 3-nya, di kita jam 2 gitu. Tetapi kita jangan memperhatikan yang seperti itu. Kalau bisa kita merenung sebentar, mengingat eh, kerahiman Tuhan, mengingat eh, belas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dengan wafatnya di kayu salib. Itu jam 3 siang. Kalau doa koronta, Ibu mau melaksanakan setiap saat pun bisa. Ibu mau melaksanakan doa koronta itu yang pakai kaplet koronta ya, yang seperti rosario. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Doa koronta ini biasanya didoakan eh, pada saat kapan aja itu kita mau, atau pada saat kita mengunjungi orang sakit, kita bisa doakan. Kira-kira begitu. Nanti mungkin kalau eh, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kapan kita melaksanakan, kita juga punya ya kita juga punya ya doa jam kerahiman. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang ikut juga ya dalam kelompok doa di kerahiman dan corona. Demikian Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Nesya atas penjelasannya kepada Ibu Intan ya. Dan mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian, bisa langsung respon atau mengajukan pertanyaan, bisa langsung unmute.
Kalau belum ada pertanyaan, Bu Nesya, kuis yang tadi gimana tuh Bu Nesya yang Bu Nesya minta? Susah sih memberikan hadiahnya. Nanti hadiahnya pakai ini. Hmm, Mungkin ini Nuri. Mungkin banyak yang mau sharing. Ini kok gambarnya saya terus sih. Tolong dong Iya, ini di mungkin remove dong ada yang, spotlightnya. Jadi bisa saya lihat teman-teman nih. ya, Nah, ini kan biar banyak kelihatan sekali semua nih ya. teman-teman kita nih. Nah, tentunya bisa sharing nih. Ada Vero, ada siapa nih? Oh, banyak Nah, ada Bu sekali. Vero tuh. Bu Vero mungkin mau sharing pengalaman. Ada Bu Leni Clara. Wah, itu banyak pengalamannya. Wah, ada Bu Leni Clara ya. Mungkin bisa berbagi nih Bu Mm-mm. pengalaman Ibu kepada kita semua tentang Ayo, tema hari ini silakan. ya. Oh, siapapun yang mau sharing boleh atau apapun boleh. Kita kita kan ini kita gokil ya. Jadi kita Iya, eh, gokil. bersem. Apakah peristiwa kunjungan Bunda Maria pada Elizabeth juga menjadi landasan biblis bahwa Bunda Maria apa itu? Pertanyaannya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya, ada pertanyaan lagi nih. Oh, dari Pak Gunawan ya, Bu Mm-mm. Nesya. Apakah peristiwa kunjungan Bunda Maria pada Elizabeth juga menjadi landasan biblis Biblis. bahwa Bunda Maria bisa menjadi pengantara kita? Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih, Bu Nesya. Pak Gun. Keren. Dalam kalau Pak Gun yang bertanya. Nah, Silakan, Bu Nesya, minta Pak Gun, penjelasan. kalau setiap kali kita berdoa rosario, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Itu menjadi perantara dong kepada Tuhan Yesus. Saya pikir, halo Pak Gun? Ya, Bu Nesya. Ya, gimana Pak Gun? Kalau saya, biblisnya memang saya merasa iya ya, perantara, tapi bukan yang utama. Yang utama tetap Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi di dalam doa Rosario kita, di dalam doa Salam Maria, kita juga memohon Bunda Maria sebagai perantara kita. Ini sih cuman ada di Katolik ya Pak? Iya, betul. Jadi saya tertarik karena itu kan setelah mendengar salam, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus gitu. Jadi kan secara tidak langsung kalau setelah mendengar salam berarti ada peran Bunda Marianya gitu kan. Itu makanya saya nanya apakah begitu maksudnya. Terima Iya, kasih. iya. Semoga menjawab ya Pak Gun. Terima Terima kasih. kasih Bu Nesya. Sharing dong Pak Gun. Itu ada pertanyaan lagi Bu, kelihatannya Oh, silakan Bu. nanti habis ini Ya, sharing ya Pak Gun. Ya, ya nanti habis sesi ini ya, habis pertanyaan ya Pak Gun. Nah, ini ada pertanyaan lagi Nah ini kata-kata yang tadi dari Bunda Maria mengatakan, itu jangan ya diterima Salom secara ya, harafiah ya. Jangan diterima landasan secara landasan harafiah. iblis bahwa Bunda Maria bisa Oh ini Bukan, ya bukan. Salom ya Ini dari Palembang, Maria. Halo Maria. Maria dari Dia Malaysia. menimpakan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maksudnya lapar dari apa? Dan orang kaya pergi dengan tangan hampa, maksudnya apa? Sesungguhnya itu apa? Oke, baik Maria. Hmm, kita jangan mengartikan bahwa itu adalah lapar jasmani. Tetapi kita harus melihat bahwa maksud di balik itu
kita lihat secara teologisnya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya bukan berarti secara duniawi kita nggak boleh kaya. Enggak, tapi orang kaya yang tidak melaksanakan kehendak Tuhan itu sia-sia kan? Dia menyia-nyiakan hidupnya. Padahal tujuan hidup di dunia ini sebagai orang beriman tentunya kita paham, kita mengerti bahwa dunia ini kita hidup bukan berarti nanti kita mati, tetapi kita akan beralih ke dalam kehidupan kekal. Nah, untuk hidup kekal itu kita harus bagaimana? Inilah yang diajarkan oleh gereja, terutama gereja Katolik gitu loh ya. Jadi eh, iman kita percaya bahwa kehidupan kekal ada. Nah, untuk mencapai kehidupan kekal, bukan berarti kita lapar. Aduh, Mar, saya lagi lapar nih, kamu bawain saya makanan ya. Minta minta ya sama cici kamu yang jago bikin kue itu loh, bawain saya. Enggak gitu gitu loh. Itu yang disayang Tuhan enggak gitu. Tapi lapar akan apa ya ceritanya. Kadang-kadang bisa nggak kita mempunyai perasaan, saya kok kangen banget ya sama Tuhan gitu. Saya kok rindu banget ya. Misalnya saya nggak ke gereja beberapa hari gitu ya. Kok ada sesuatu yang kurang ya? Hari ini kayaknya saya nggak lihat Maria nih. Biasa Maria selalu ada di belakang. Nah, itu kerinduan kita, rasa lapar kita akan kasih Tuhan gitu. Nah, lapar kita menandakan bahwa kerendahan hati kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu, dan jangan disamakan orang kaya itu orang yang banyak duit atau bagaimana. Tidak. Jadi orang kaya itu orang yang memperkaya dirinya sendiri. Seperti dia tidak eh, percaya kepada Tuhan, dia hanya percaya kepada diri dia sendiri. Dia akan bangga dengan hasil yang dia dapat. Dia akan bangga dengan bahwa ini bukan karunia Tuhan. Ini karena saya, egonya yang tinggi gitu loh. Nah ini kan orang yang eh, kaya, kaya, kaya bukan berarti kaya karena eh, Tuhan, tapi kaya karena diri sendiri gitu loh. Kira-kira begitu, Mar. Apakah bisa menjawab? Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Maria. Terima kasih, Saya Bu lihat di sini Nesya. ada R Aji. Ini Pak Rianto Aji bukan? Halo, Pak Rianto Aji kah? KKS Aji. R Aji. Iya. Oke, Pak Gun, Kelihatannya silakan ya. Pak Gun. Katanya Pak Gun mau sharing. Nuri. Ya, Pak Gun. Mungkin Pak Gun bisa Sebetulnya bersharing, Pak saya Gun. nggak banyak yang bisa di-sharingkan. Cuman tadi pertanyaan saya tuh, saya kadang-kadang ada teman dari gereja sebelah gitu yang suka nanya kan kalau Bunda Maria ini kan salah satu apa titik di mana kita banyak perbedaan dengan gereja sebelah gitu ya. Makanya saya suka sangat-sangat apa ingin tahu lebih banyak mengenai Bunda Maria kan itu tadi kalau ditanya paling enggak bisa jawab gitu aja. Makanya terima kasih untuk Bu Nesia yang sudah membawakan kita untuk lebih tahu mengenai cerita-cerita sekitar Bunda Maria ini tadi. Saya kira ya pengalaman saya gitu aja gitu. Kadang-kadang kalau ditanya kan kita rasanya gimana juga gua percaya tapi kok ditanya nggak bisa jelasin gitu kan ya. Jadi makanya mesti apa banyak-banyak dengar cerita-cerita mengenai Bunda Maria ini tadi. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Pak Nesia, Bu Gun, Nuri. saya rasa Pak Ya, Gun juga terima sudah, kasih, Pak Gun. Ya, iya, Pak Gun juga sudah tahu nih ada Latria, Dulia, pasti. ya Pak Gun kan lulusan sedikit-sedikit fokus juga. sedikit-sedikit Bu Nah, Nesia. itu bisa dipakai Pak Gun. Ya, Nah, jadi ya. kan memang selalu ya ada salah pengertian karena mereka pengertian mereka saya bisa langsung kepada Yesus. Kenapa harus menjadi
berdoa kepada Bunda Maria gitu loh. Itu selalu pertanyaannya seperti itu ya Pak Gun ya. Padahal Iya, iya. kita tidak menyembah Bunda Maria. Kita berdoa kan bersama Bunda Maria dengan perantaraan Bunda Maria. Nah, Yesus aja menghormati Bunda Maria. Masa kita sebagai ciptaan nggak menghormati? Tapi susah ya kalau berdebat dengan Ya, kalau debat, kalau udah percaya enggak, tapi paling enggak saya bisa menjelaskan saya percaya karena begini, you mau ya, ngerti mau nggak ngerti ya terserah Anda gitu kan ya. Hmm. By ya the Pak way, Gun. ini Bu Nesia, kalau saya lihat salah satu sumber yang bagus dalam bahasa Indonesia itu bukunya Pak Stefanus Tay ya, Maria O Maria itu Oh kalau ada iya, teman-teman yang berminat boleh dibaca karena itu rasanya cukup cukup apa? bagus, Cukup bagus, komprehensif gitu ya ceritanya bagus. ini panjang Ya, lebar tinggi ada di situ ceritanya ya, ya. gitu ya. Saya ada bukunya. Nanti kalau Ya. yang dari lingkungan saya mau baca, silakan baca dulu. Hmm. Terima Nanti kasih. kalau mau beli Silakan teman juga yang bisa. lain. Ada pertanyaan tuh, apakah tujuan Santa Maria ziarah dengan Elizabeth? Ya, ada pertanyaan Hmm. dari Bu Valena. Apakah, ya, thank you ya Pak Gunawan. Terima kasih Ini ada kembali. pertanyaan, apakah tujuan Santo di sini tulis Santa Maria ziarah ke Elizabeth, Bu Nesya? Hmm, sepertinya kalau zaman dulu ziarah itu hanya ke Yerusalem ya. Nah, ini lebih banyak eh, apa ya? Lebih banyak kunjungan ya, kunjungan untuk bersharing, ber namanya dua orang ini yang lagi eh, kita kan bisa merasakan ya, terkadang kita lagi punya problem, terus kita mau eh, berdiskusi bersama, karena Bunda Maria kan masih muda banget ya, belum memahami, belum mengerti. Dan ternyata memang Elizabeth pun juga belum pernah mengandung. Jadi mungkin mereka tukar pikiran, bicara gitu ya. Terus kehadiran Bunda Maria kepada Elizabeth itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ini yang dibawa dua-duanya nih, kita tahu lah, Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus. Jadi kalau kita berziarah, saya pikir kurang pas ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan ya kalau itu maksudnya berziarah seperti apa gitu ya. Kalau saya sih merasa itu lebih kunjungan eh, persaudaraan, kunjungan iman sesama lagi sharing iman atau lagi curhat-curhatan. Iya, Begitu. kelihatannya gitu ya, Bu Nesya ya. Ya, Mungkin ziarah maksudnya kunjungan ya. Apa tujuan Santa Maria ziarah tuh mungkin maksudnya kunjungan ke Elizabeth gitu kali ya. Bunda Maria kan Bunda Allah. Iya, Oke, tapi ada berkunjung Ibu ke Intan. Raise Elizabeth. hand. Ada Ibu Intan, raise hand. Silakan dibuka kalau Ada bisa. Ibu Intan ya. Mm-mm. Bu Intan, silakan. Saya mau tanya Ya. Ibu Nisha, kalau kalau doa patah hati apa ya? Apa? Doa doa patah hati ya, Bu Intan. Iya, Ibu patah hati sama siapa, Ibu? Jangan ya dipatahin hatinya, semua Bu. semua orang gitu. Jangan dipatahin, Bu, hatinya, Bu. Ya dengan curhat sama Tuhan gitu aja. Oh. Ibu doa spontan lah, Bu. Sama Ya, Tuhan. sangat aktif banget hari ini. Ibu pendoa yang baik. Pasti Ya Tuhan, doa ya. untuk Pak Gunawan biar sehat selalu. Iya, Pak Gunawan sehat selalu, Pak Terima Gun. kasih Bu Intan. Amin. Bu Valen ada bicara apa lagi?
Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada ini Bu Valen ada Silakan, apa ya? Ibu Oh, Valen. ya, udah, enggak. Oh, sudah. Terima Enggak, kasih, Bu Valen. Ya, thank you. Saya Terima mengharapkan kasih. sih sharing ya, atau Nuri sharing Nur, pasti ada Eh, kebaikan. saya mau Iya, nanya juga sama Bu Nesya. sharing dulu dong. Kalau saya tadi melihat dari bacaan ya, bahwa karya besar Tuhan tuh kan dipercayakan kepada wanita ya, maksudnya ya. Berarti kita bangga nih sebagai wanita ya, Bu Nesya ya. Hehehe, tidak boleh ya. Ya, bangga dalam arti maksudnya karya besar itu dipercayakan gitu loh kepada wanita yaitu Bunda Maria yang mengandung Tuhan Yesus gitu loh. Seperti itu kan. Nah, berarti sebagai perempuan eh, kita merasa bahwa kita diberkati Tuhan nih, diberi seperti kesempatan seperti itu ya, Bu Nesya ya. Jadi artinya bahwa kita dengan diberkati berarti kita harus berbuat lebih baik lagi sebagai wanita tuh gimana tuh Bu Nesya? Pertanyaan saya balik. Yang punya rahim wanita atau pria? Wanita dong. Nah, Ah, kalau Allah menjelma menjadi manusia, kalau tanpa rahim, larinya kemana? Masa pria? Begitu ya Pak Gun? Betul, Bu Nisya. Nanti kita diomelin laki-laki loh. Nah, itu karena perempuan punya rahim, jadi Bunda Maria yang dipilih. Oh, kunjungan. Iya, betul. Betul, Bu Valen, bahwa memang ziarah itu adalah kunjungan. Jadi kunjungan Bunda Maria kepada keluarga Elizabeth. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita bahwa Bunda Maria membawa Kristus datang kepada keluarga Elizabeth. Jadi eh, Yesus selalu dibawa sama Bunda Maria kepada keluarga-keluarga. Seperti itu. Terima kasih Bu Valen penjelasannya. Makasih Bu Valen. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bersharing lagi, masih ada kesempatan ini. Kita akan belajar banyak di sini tentang peran Bunda Maria ya, yang dengan rendah hati, lalu dengan juga mau melayani ya. Mungkin Bapak Ibu ada, nah ini udah ada Ibu Valen. Ada yang mau bertanya lagi, silakan bisa raise hand ya, atau bisa di kolom chat juga bisa gitu loh. Eh, Masing-masing bisa unmute juga, Bu Nuri. Oh, Kalau bisa mau langsung bisa unmute, unmute, ya, ha. karena sudah dibuka, karena udah tanya jawab gitu ya. Tadi kan Oke, ditutup karena masih apa ada presentasi. Kalau sekarang oke, bisa, oke. kalau perlu bisa unmute, kemudian bisa langsung bertanya kepada Ibu Nesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya sudah bisa langsung nih unmute dan ajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Kapan lagi nih temu di pas sesi acara seperti ini ngebahas tentang Bunda Maria dan Elizabeth. Saya lihat tadi ada Jenny. Jenny, saya sih berharap Jenny ini benar-benar banyak diberkati ya. Jenny mau sharing, Jen? Bu Jenny, ini Bu Nesya, ada Bu Intan bertanya lagi di kolom chat ya. Saya mau Mm. tanya, kalau ada saat patah hati, ih, semoga Intan dapat jodoh. Oke, Intan nanti saya doakan ya dalam doa malam saya doakan untuk Intan. Intan juga Amin. berdoa, saya doakan ya.
Semoga dapat jodoh yang sesuai. Ya, kalau Iya. kita berdoa kepada Tuhan dengan perantara Bunda Maria, itu akan memperkuat doa kita ya, Bu Nesya ya. Ya, kita lebih tenang karena ada yang mendampingi kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, cuman kita lebih secure, lebih tenang kalau didampingi oleh Bunda Maria. Ingat loh, kita berdoanya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuman didampingi, eh, tentunya kalau kita didampingi kan kita lebih, aduh ada Bunda ya mendampingi kita. Gitu. Kalau kita berdoa atau kalau kita pergi aja kita akan apa ya? Kalau kita didampingi sama ibu kita gitu loh. Kita lebih percaya diri sih. Gitu nggak Pak Gun? Tujuh Bu Nesya. Iya. Ya, Karena kita ini anak-anak Bunda Maria. ya. Pernah punya pengalaman Pak Gun? Misalnya pas pergi ke gua mana gitu, ada cerita atau gimana, ada mujizat atau gimana? Hmm, Sebetulnya mujizat itu kan juga ini Bu Nesya. Kalau pengalaman saya, mujizat itu tidak selalu mesti berupa yang ajaib gitu ya. Iya, Ada juga betul. hal-hal yang kelihatannya normal, tapi kalau kita memandangnya apa dengan cara yang tepat, itu kita bisa menganggap itu sebagai mujizat juga gitu kan ya. Setuju, Karena yang setuju. diberikan itu kan bukan harus selalu yang heboh-heboh gitu. Kadang-kadang ada yang Betul, simpel-simpel, tapi itu setuju. juga merupakan berkat buat kita Ya. gitu ya. Kita bisa sehat hari ini, kita bisa berkumpul, itu udah mujizat ya, Pak. Iya, kayak tadi kan Bu Nesya bilang Elizabeth peka. Nah, sama juga kita juga mesti peka itu. Kadang-kadang Harus ya, kita belajar sering ya. dapat banyak, tapi kita apa nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh bahwa itu apa namanya, itu merupakan berkat buat kita gitu. Kita anggapnya Iya, biasa-biasa aja kan gitu kan. betul, betul. Mm-mm. Nah, saya Betul jadi banget. aware nih, Pak, di sini ada yang namanya minta tolong, Pak. Itu memang eh, ada peserta yang selalu begitu, Bu Nesya. Ya. Atau ini minta tolong, Hmm. kenapa ya minta tolong? Ya. Kita kan harus memperhatikan nih, Pak, kalau saya Karena minta tolong. kalau saya boleh sharing, ini kan ada cerita di internet Bu Nesya yang sering diungkapkan itu siapa pemain tenis Arthur Ashe itu ya, salah satu Mm-mm. pemenang Wimbledon. Dia saya lupa, dia pokoknya ceritanya dia dapat sakit yang agak aneh gitu kan ya. Tapi dia tenang-tenang aja. Nah, waktu ditanya, kok yuk bisa menerima dengan baik? Dia bilang begini kan, dari 8 miliar penduduk di dunia, berapa orang yang bisa main tenis? Kan kecil kan. Dari yang bisa main tenis, berapa orang yang bisa mainnya bagus? Berapa yang bisa ini? Sampai akhirnya dia bilang, sekaya saya bisa jadi juara Wimbledon, itu menurut dia udah luar biasa kan. Dan waktu saya jadi juara Wimbledon, saya nggak bertanya Tuhan, Tuhan kenapa saya katanya. Sekarang waktu saya sakit, masa saya mesti tanya juga, Tuhan kenapa saya gitu. Waktu enak saya diam-diam aja. Nah, jadi dia bilang, sekarang saya sakit pun tidak seharusnya saya bertanya kenapa saya. Karena ya itu memang apa sesuatu yang diberikan, saya terima aja, dia bilang gitu. Jadi ya menurut saya cukup bagus pandangannya gitu ya. Jadi jangan apa ya itu tadi tidak merasakan yang waktu jadi juara kalau orang lain kan merasa oh itu gua aja jago gitu kan ya kalau dia kan Iya. enggak dia merasa ini juga udah merupakan berkat gitu kan ya. Nah, itu Pak, kalau kita baru dikasih sedikit aja penyakit, padahal itu gara-gara kesalahan nih, kesalahan diri kita sendiri gitu ya. Misalnya kayak sakit perut, kayak apa gitu ya. Kan karena kita makan cabai atau gimana, atau kita sampai sakit mah atau gimana. Itu kan karena kesalahan kita sendiri. Tapi kita suka ada yang mengeluh gitu seperti tadi Bapak bilang. Nah, kalau seperti yang pemain tenis itu, dia sudah matang, sudah memeriksa batin ini, berapa banyak yang Tuhan berikan untuk saya. Dan Yes, betul. masa cuma sedikit aja saya mengeluh. Nah, itu orang yang bisa menerima penyakitnya. Nah, orang yang menerima penyakitnya, dia akan merasakan kelonggaran gitu ya. Betul ya, seperti wajahnya Pak Gun selalu berseri.
Jadi Iya. Yes. rambutnya putih bukan wajah berseri, Bu. Penuh Roh Kudus. Masih jauh Bu Nesia kalau ke Oh, tahap itu. jangan, kita penuh Roh Kudus, Pak. Karena kita kan sudah baptis, sudah krisma di dalam Ya, Tuhan. tapi kalau saya kan selalu ingat doa itu kan, ya Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang pada Iya, saya itu. betul. Betul. Itu kerendahan hati, Pak. Harus selalu Ya, ada kerendahan hati. Yes, kerendahan hati ya. Bahkan kita harusnya bersyukur atas semua yang kita alami ya, Bu Nesya ya. Kalau kita mendapatkan misalnya sakit atau kesuksesan, harusnya dua-duanya bersyukur ya. Jangan Harusnya. hanya kayak kalau penderitaan aja kita merasakan kok Tuhan jauh sama kita gitu loh. Tapi kalau lagi sukses, diem-diem gitu loh. ya. Itu Kayak penyakit kita manusia kan belajar nih. begitu. Mm-mm. Iya, Oh, terima kasih kebanyakan Bapak yang tolong itu sudah diganti menjadi lansia dipersekusi gereja Katolik. Aduh, kata-katanya kok dipersekusi, Bapak? Gereja Katolik baik loh, Bapak. Tuhan Yesus baik, Pak. Kita doakan ya untuk Bapak. Semoga doakannya. apa ya, eh, bisa lebih dekat dengan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Begitu ya, Nuri. Iya, mungkin ada lagi nggak nih Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Mungkin ada siapa nih yang biasanya bersharing ya? Yang sharing banyak nih biasanya. Vero nggak mau sharing, Vero. Bu Vero ya yang biasa sharing ya. Bu Vero, Banyak yang sharing. Ayo, siapa lagi? Pak Paulus hari ini nggak masuk ya? Biasanya ada Pak Paulus. iya nggak ada. Yuna tuh, ada Yuna. Ada Bu Bu Yuna. Yuna, Hmm, Bu Yuna sharing Bu Yuna. ada Bu Leni, ada Kelly, ada nggak Kelly? Suruh Kelly sharing. Pak Kelly minta sharing. Malam, malam Bu Desya. Malam, ayo dong sharing pengalamannya. Wow, tadi saya dengar apa namanya, eh ini sana dikit. Nah, Biar nggak berebut tempat ya. iya. Malam teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Eh, saya tadi dengar apa Indonesia kan mengatakan bahwa eh, Bunda Maria, Bunda Tuhan datang berkunjung malah ke tempatnya Elizabeth ya. Nah, ini mengingatkan saya eh, seperti waktu itu ada teman kebetulan dia mengalami apa eh, kayak eh, miring sebelah gitu loh tiba-tiba. Jadi apa sih kayak stroke Ringan ringan ya. gitu loh, stroke ringan. Jauh sih tempatnya. Jadi saya waktu itu dengar kabar mau pergi nggak ya, karena jauh macet lagi tempatnya. Tapi akhirnya saya putuskan pergi dengan menempuh perjalanan mungkin 2 jam sampai sana. eh, dan pas sampai sana, saya udah pikir, waduh ini bukan masalah bukan masalah jauh dan macet ya, tapi boleh masuk nggak? Karena jam besuknya bakalan lewat gitu. Jadi saya sampai di sana, betul udah dikunci sama apa penjaganya lah gitu. Jadi saya bilang saya Datang dari datang jauh. dari jauh dan lain sebagainya. Akhirnya saya diperbolehkan, tapi hanya boleh 10 menit katanya, nggak boleh lagi katanya, karena sudah waktunya lewat. Tapi saya syukur 10 menit itu saya bisa berjumpa, maksudnya eh, seneng banget ya teman saya juga. Nggak sangka saya datang dan saya juga merasakan apa namanya sukacita bahwa
ya walaupun saya nggak bisa membawa apa-apa gitu, hanya bisa bawa ada diri sendiri aja, terus sempat beli sedikit lah di Indomaret gitu. Terus lalu saya sempat juga doakan teman saya ini Protestan, jadi saya bilang saya doain ya dengan cara Katolik gitu loh. Dan saya atas nama Bapa dan saya doakan, dan ya puji Tuhan seminggu kemudian kabarnya dia sembuh gitu. Ya, saya bersyukur bahwa niat baik kita walaupun mungkin macet, tapi ya Tuhan memberikan apa ya, eh, sukacita yang luar biasa buat saya pun. Saya pulangnya macet lagi, tapi nggak tahu perasaan itu happy aja gitu loh, karena sudah bisa mengunjungi teman gitu Bu Nisya. Terima kasih nih Terima Pak kasih. Kelly sharingnya. Ya, Iya, sama-sama. sharingnya bagus, menguatkan kita. Jadi memang terkadang kita suka males ya kalau ngunjungi jauh, belum apa-apa kita udah mikir dulu gitu loh. Aduh, jauh ya, berapa jam nih ke sana gitu loh. Tapi harusnya kita belajar hari ini bahwa Bunda Maria menempuh loh jalan yang begitu jauh dan dia membawa Yesus gitu loh. Jadi membawa sumber kebahagiaan. Nah, kita pun diutus oleh Tuhan untuk membawa juga Yesus kepada orang-orang. Tapi bukan berarti kita harus, lu ya, gue bawa Yesus ya, gini, 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 gini. Enggak lah. Nah, itu dengan cara eh, Pak Kelly tadi mendoakan, itu kan udah membawa sukacita. Begitu ya. Mungkin banyak peristiwa lain lagi gitu. Dimana kadang-kadang kita tidak menyadari, tetapi nanti di kemudian hari orang itu, oh terima kasih ya, saya ternyata eh, begini loh, begini, kita nggak sadar gitu loh. Oh, nah itu semuanya kan apa yang kita jalankan kalau dengan tulus, dengan kerendahan hati dan peka kita membawa Tuhan kepada mereka, tentunya sukacita itu terjadi. Semoga ya dan amin. Amin. Wah, Kalau Nuri terima kasih gimana nih. Nuri? Nuri bawa apa? Nuri bawa apa ke keluarga? Maksudnya gimana tuh Bu Nesya? Ayo Pak Gun, kita tanya Nuri nih Pak Gun. Nuri kan lagi sedang berkembang nih. Ini Nuri sama Pak Kelly baru lulus fokus 4. Mantap. Puji Ya, Tuhan. Puji dia harus Tuhan. harus terus ya bersemangat. Karena kita yang belajar, Pak Gun sama saya sama ya, fokus 2 ya. Kita belajar kalau kita tidak melaksanakan implementasinya, ya percuma ya, hanya ilmu aja ya Pak Gun. Iya. Tapi tetap bagus Bu Indonesia. Oh iya, Apapun ini benar. ya saya bilang tetap bagus belajar gitu ya. Benar, belajar Tahapnya bagus. apapun juga Tapi gitu. lebih baik lagi apa yang kita pelajari, kita laksanakan. Yes, benar Bu Nesya. Ini juga sudah sudah mulai. Nah, tuh mulai Pak Gun. Ini kita harus Ya, lihat. Harus, Pak Kelly harus sama Bu Nuri udah mulai kelihatan berani kemana-mana sekarang. Udah mulai aktif. eh, sudah ada bekal dan tinggal cari kepekaan. Pasti Iya, didapat. betul banget. Kalau suami istri begini kan bagus ya. Jadi bisa TikTokan, bisa. Jangan berantem aja ya. Berantem pakai ayat. Kalau udah kenal Tuhan nggak berantem sih Bu Nesya. Nah, itu berarti Nuri sudah membawa Tuhan ke dalam keluarga. Yes. Ini kemarin baru dengar apa, sharing tentang apa, tentang kitab Tobit ya. Gimana? Suaranya Jadi kencang dikit. Gimana? gimana nih? Hmm? Apa?
dan kemarin sempat dengar Aku tentang kan apa? habis bulan Kitab Suci kan Nah, ada itu kan kayak ada acara BKSN itu ya yang di Oh, sama Zoom Pak Gun kemarin. bukan. Kemarin saya cari-cari yang yang habis BKSN itulah ya ya ceritanya ya. Oh, Pak Irhandi. Iya, Irhandi. Iya, Pak iya. Irfandi. Mengenai Daniel, mengenai Enggak, Daniel. saya dengarnya yang Tobit malah yang COVID. Oh, yang Natal. lama. Ya. Hmm. Iya, Hmm. yaitu tentang keluarga ya, tentang keluarga, terus tentang perkawinan. Iya, iya. Ya, bagus. Itu malaikatnya Rafael ya. Iya, betul. Iya, malaikatnya Tobit Rafael. Tobiah. Walaupun kadang-kadang kita nggak hafal ya Pak, ayat-ayatnya ya. Begitu ya Pak Gun kalau orang Katolik ayat-ayatnya nggak hafal ya. Apalagi saya karena saya mulai aktifnya waktu udah ada umur. Sekarang kalau udah umur ngapalin apa-apa lupa terus. Tapi lebih better Hmm. daripada kita sama sekali. Saya juga begitu Pak. Dulu mungkin sibuk kerja gitu ya. Hmm. Tapi ini anak muda nih, Nuri sama Kelly ini anak muda yang baik ya. Tapi nggak ada yang terlambat ya Pak. Kita udah Nggak ada sih. Tetap ya itu tadi lebih baik daripada tidak gitu kan. Ya, betul, betul, betul. kita Dan kita positif jangan, thinking aja. iya, eh, Yes, betul Pak Gun. Karena ya Ya, dulu saya termasuk tidak aktif. Yang aktif dulu istri saya. Saya di lingkungan tuh hanya muncul kalau sembayangannya di rumah saya. Kalau nggak oh, pernah muncul. Ya. Tapi kemudian dijeblosin jadi ketua lingkungan ya terpaksa deh. Rosario 99-nya penuh gitu novenanya. wah, nah, Ya. hmm, itu karya Roh Kudus, Pak. Ya. Ya. Betul, betul. Mungkin Bu, terakhir ini ada yang masih mau nanya lagi dari Bu Bapak Eti, Ibu ada sekalian. Bu Eti. Apa kabar Bu Eti? Ada Bu Eti. Bu Eti, mungkin mau bersharing. Ya ini banyak orang yang ada, tapi kok nggak ada suaranya ya? Kemana ya? Berarti mereka Ya. mau mendengarkan sharing nanti. atau diajak kuis dulu Bu Nisya. Kalau ini Emangnya mesti kayak Katolisitas kayak fokus fokus kalau pakai ujian kuis? kan kamera mesti on gitu kan. Tapi ini kuisnya tidak berhadiah, tapi untuk Refresh. pengetahuan. Ayo aktif gitu loh. Tadi saya sempat Bu Nisya bilang bikin kuis, saya bikinin kuis untuk yang topik hari ini. Nanti di lingkungan bikin kuis. Hmm, Kan di Oke, lingkungan oke. kan offline, bisa bisa kuis gitu. Eh, ya bentuknya kuis-kuis kecil-kecilan gitu untuk pancing supaya mereka aware gitu ya, mereka mendengar dan mereka dapat melaksanakan. Saya sih kalau saya boleh bersharing ya, saya tuh dulu juga nggak ngerti apa-apa Pak, bener-bener nggak ngerti apa-apa. Saya cuman ya ke gereja juga ya ke gereja gitu ya. Terus eh, apa ya sibuk gitu ya. Terus tapi saya sempat gitu kalau di gereja saya lihat oh cap itu termasuk kan saya cap yang lama, cap yang tiba-tiba ada cap gitu. Nah kalau saya masuk saya harus tuntasin gitu. Nah, saya ikut gitu. Nah kalau KPKS juga itu saya diajak Rosita gitu. Ikut yuk KPKS. Apa itu KPKS? Saya juga nggak ngerti. Dan 3 tahun loh Pak. Kalau wow. fokus cuma setahun, itu 3 tahun gitu loh. Jadi semuanya itu kalau kita tekun ya, kita mau belajar dan kita mau lebih memahami, lebih mengerti, penasaran. Nah, membuat kita lebih lebih mau tahu ya Pak ya kalau kita penasaran gitu ya. Ajak Foni Pak. Foni juga mulai aktif tuh Pak. Foni di lingkungan Pak Gun ya. Tetangga dia Elizabeth 1, saya Elizabeth 2 Oh, ya. Tapi suka gabung kita karena 1 dan 2 itu beda gang aja gitu, beda gang aja. Jadi kita kadang-kadang bikin acara bareng-bareng begitu. iya. Hmm.
Ya, oke, Nuri, kembali ke Nuri. Ya, mungkin kalau terakhir belum ada yang bertanya lagi, mungkin kita sudahi dulu kali ya acara sosialisasi Gokil malam hari ini. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Bu Nesya sebagai narasumber kita, pada Pak Gun dan para host yang lain. Juga ada Bu Jacqueline, Bu Rosita. Terima kasih semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya, Bapak Ibu sekalian ya. Marilah kita berdoa, kita tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang telah menuntun permenungan kami hari ini. Terima kasih atas sabdamu yang hidup yang telah kami renungkan melalui kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth. Tuntunan Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami untuk belajar dari keteladanan Bunda Maria. Iman yang teguh, kerendahan hati, dan semangat melayani. Semoga apa yang kami pelajari hari ini tidak hanya berhenti dalam kata, tetapi sungguh menjadi bagian dari hidup kami sehari-hari. Bimbinglah kami agar seperti Maria, kami pun selalu siap menjawab panggilan-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam setiap tindakan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Nesya sebagai narasumber kita. Terima kasih Terima kasih, semuanya. selamat malam. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Nuri. Terima kasih. Terima Selamat kasih Terima kasih malam. Pak Gus, teman-teman semua. Indonesia, Pak Gun. Bu Yuna, terima kasih Jacqueline, Rosita, dan Bapak Ibu semuanya. Bye. Terima kasih semuanya.